Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Pengaruh Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ASEAN periode 2013-2015 yang beranggotakan Najwa Sanjiva Delfaye 2052 10414, Novita Sari BRPA 2052 10418, Rizka Wahyuni 2052 10133, Zakia Hanum Sari 2052 10416. Pendahuluan, latar belakang masalah. Di era globalisasi ekonomi yang terjadi saat ini, dunia usaha menjadi semakin kompetitif, sehingga menuntut perusahaan untuk mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya agar terhindar dari kebangkrutan dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai upaya menjaga kelangsungan usahanya tersebut. Upaya yang dapat dilakukan bisa dengan menerapkan kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif bagi perusahaan. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka akan menjadi rumusan masalah bagaimana pengaruh Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ASEAN periode 2013-2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ASEAN periode 2013-2015. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh penerapan ROA dan ROE terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di masing-masing stock exchange di ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai pembanding sehingga diharapkan dapat menambah literatur untuk penelitian yang selanjutnya yang terkait mengingat mulai tahun 2016 sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Manfaat praktis. A. Bagi perusahaan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan peningkatan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan layak tidaknya suatu proyek dilaksanakan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. B. Bagi investor, dapat menjadi bahan masukan atau informasi dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi di tingkat ASEAN, baik bagi investor lama maupun calon investor. C. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai sumber informasi atau data dan penambahan pengetahuan tentang pengaruh ROA dan ROE terhadap harga saham di tingkat ASEAN. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 gambaran umum perusahaan, bab 5 penutup. Telaah pustaka dan hipotesis harga saham. Menurut Joggianto, harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Jadi, harga saham adalah harga selembar saham yang terjadi pada saat tertentu yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar modal. Menurut Rushdin, nilai saham terbagi atas 3 jenis, yaitu par value atau nilai nominal, yang kedua base price atau harga pasar, yang ketiga market price atau harga pasar. Penilaian harga saham. Penilaian saham adalah suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham, misalnya laba perusahaan dan dividen yang dibagikan. Maksudnya, suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Tujuan penelitian saham adalah untuk memberikan gambaran pada manajemen atau estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen, sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan bersangkutan.
Menurut Arifin, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fundamental. Yang kedua, hukum dan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Yang keempat, valuta asing. Yang kelima, dana asing. Yang keenam, indeks harga saham. Yang ketujuh, news and rumor. Selanjutnya ada return on asset yang biasa disingkat dengan ROA. Return on asset menurut Hanafi dan Halim adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Return on asset merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA ini digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik suatu perusahaan. Rasio yang rendah menunjukkan kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, adanya overinvestment dalam aktiva yang digunakan untuk operasi dalam hubungannya dengan volume penjualan yang diperoleh dengan aktiva tersebut. Yang kedua, merupakan cermin rendahnya volume penjualan dibandingkan dengan biaya yang diperlukan. Yang ketiga, adanya inefisiensi baik dalam produksi, pembelian maupun pemasaran. Dan yang keempat, adanya kegiatan ekonomi yang menurun. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif rugi pula. Rumus dari ROA tersebut adalah laba bersih per total aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada return on equity atau biasa disingkat dengan ROE. Menurut Harahap, ROE digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham. ROE diukur dalam satuan persen. Menurut Lestari dan Sugiharto, ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. ROE diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. Rumus ROE sendiri adalah laba bersih per total modal sendiri dikali 100%. Perusahaan manufaktur di ASEAN. ASEAN diperkirakan akan menjadi pusat manufaktur dunia untuk 10 tahun yang akan datang. Potensi yang paling utama terlihat dari banyaknya penduduk dengan usia produktif di wilayah ASEAN. Chief Economist South Asia, ASEAN and Pacific, Glenn Maguire menjelaskan, tenaga kerja usia produktif yang melimpah serta lokasi yang strategis menjadi modal ASEAN untuk menjadi pusat manufaktur dunia. Penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari penelitian oleh Helmi Fahris pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, and Investment Opportunity Set terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur jenis consumer good and yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, penelitian oleh Reiciana Putri Hutami dengan judul Pengaruh Dividen per Share, Return on Equity, dan Net Profit Margin terhadap harga saham. Perusahaan industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2006 sampai 2010. Hasil penelitian tersebut adalah dividen per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Menurut Munawir, mengemukakan bahwa ROA adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dalam analisis laporan keuangan perusahaan untuk berinvestasi saham, pihak investor juga akan melihat ROA sebagai langkah awal dalam melihat kinerja perusahaan. Semakin baik dan semakin naik ROA yang diperoleh pihak perusahaan, maka semakin baik pula pandangan investor terhadap perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti
yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Itu menurut Sugiono pada tahun 2010. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut. X1-nya return on asset, X2-nya return on equity, dan Y-nya harga saham. Berpengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur jenis consumer good yang terdaftar di Bursa Efek ketiga negara, yaitu Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, dan The Stock Exchange of Thailand. Berdasarkan data yang didapat melalui beberapa situs web yang relevan dengan masalahnya, yaitu www.idx.co.id, www.sahamok.com, www.bursamalaysia.com, www.financial.morningstar.com, dan www.set.or.th. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah diaudit periode 2013 sampai 2015. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2016. C. Definisi operasional variabel penelitian. 1. Variabel dependen. Harga saham yang digunakan adalah harga saham pada kelompok perusahaan manufaktur jenis consumer good saat penutupan akhir tahun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, dan The Stock Exchange of Thailand tahun 2013 sampai 2015. 2. Variabel independen. ROA. ROA sama dengan laba bersih per total aktiva dikali 100%. 2. ROE. ROE sama dengan laba bersih per total modal sendiri dikali 100%. D. Populasi dan sampel. 1. Populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur jenis consumer good yang go publik dan aktif di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, dan The Stock Exchange of Thailand tahun 2013 sampai 2015. Jumlah populasi adalah sebanyak 90 perusahaan. 2. Sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel dibutuhkan jika populasi yang akan diteliti memiliki jumlah yang besar dan peneliti tidak mampu meneliti semuanya karena beberapa alasan seperti keterbatasan dana, tenaga kerja, dan waktu menurut Sugiono tahun 2011. E. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, yang dilakukan dengan cara penyalinan dan pengarsipan data-data dari sumber terpercaya. Dari data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari www.idx.co.id, www.sahamok.com, www.bursamalaysia.com, www.financial.morningstar.com, dan www.set.or.th. F. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah telah terkumpul secara lengkap. Metode statistik yang digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi. Analisis deskriptif analisis merupakan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut dalam bentuk tabel maupun presentasi grafis agar tertata dengan baik dan rapi. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji asumsi klasik meliputi 4 macam pengujian, yakni uji multikolinearitas, bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF, variance inflation factor. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance kurang dari sama dengan 0,10 atau sama dengan VIF lebih dari sama dengan 10, nilai tersebut menunjukkan adanya multikolinearitas. Rumus VIF sama dengan 1 dibagi 1 kurang R2 atau 1 dibagi tolerance. Jika VIF besar dari 10 atau jika nilai tolerance kurang dari 0,1, maka ada multikolinearitas dalam model regresi.
B. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Darwin-Watson. Model korelasi yang baik adalah yang tidak mengandung autokorelasi. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 tidak ada autokorelasi, HA ada autokorelasi. Melalui kriteria DW tabel dengan tingkat signifikan 5% yaitu sebagai berikut. 0 kurang dari D kurang dari DL sama dengan ada autokorelasi. DL kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan DU tanpa kesimpulan. 4 dikurang DL kurang dari D kurang dari 4 ada autokorelasi. 4 dikurang DU kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan 4 dikurang DL tanpa kesimpulan. DU kurang dari D kurang dari 4 dikurang DU tidak ada autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika uji tidak terpenuhi, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas dapat diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov atau KS dengan membuat hipotesis sebagai berikut. H0 data residual berdistribusi normal. HA data residual tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan sama dengan jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara spreadsheet dan spread. Jika penyebarannya tidak berbentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regres yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Keterangan Y sama dengan harga saham, A konstanta, B koefisien regresi ROA 1, ROE 2 dan negara 3, ROA return on asset, ROE return on equity. Negara Indonesia 1, Malaysia 2, Thailand 3. Uji ADJ R2, koefisien determinasi ADJ R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 atau 0 kurang dari X kurang dari 1. Nilai adjusted R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Rumus keterangan R2Y buka kurung X1 X2 sama dengan koefisien determinasi antara Y dengan X1 dan X2. A1 koefisien prediktor X1, A2 koefisien prediktor X2. Sigma X1Y sama dengan jumlah produk X1 dan Y. Sigma X2Y jumlah produk X2 dan Y. Sigma Y2 jumlah kuadrat kriterium Y. Uji F. Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji F Uji F. Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji F dapat dilihat dari output ANOVA yang dihasilkan dari uji regresi linier berganda. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas ROA dan ROE terhadap variabel terikat yaitu harga saham. 1. Hipotesis penelitian H0 sama dengan ROA dan ROE berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di negara ASEAN. HA sama dengan ROA dan ROE tidak berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di negara ASEAN. 2. Keputusan diambil sesuai dengan kriteria sebagai berikut. H0 diterima dan HA ditolak. Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, H0 ditolak dan HA diterima.
apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05. Rumus: keterangan R sama dengan koefisien korelasi ganda, K sama dengan jumlah variabel independen, N jumlah anggota sampel. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.